A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baik, kali ini saya akan mencoba membahas tentang tali pusat yang disimpan, yang diperuntukkan kepada bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Menyimpan tali pusar bayi. Informasi ini yang banyak beredar di masyarakat, yang menyimpan dan memanfaatkan tali pusar yang sebenarnya tidak dianjurkan dalam ajaran Islam dan sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga tidak ada faedahnya, justru membawa mudarat bagi ibu dan si anak. Hal ini mengganggu kenyamanan si anak dan ibunya dalam proses pengasuhan anak dan akhirnya mengganggu perkembangan anak. Kok kenapa bisa? Tali pusat itu awet, bahkan sampai berpuluh tahun tidak akan hancur. Hal ini disebabkan karena komposisi dari tali pusat adalah tulan rawan. Tulan adalah makanannya jin dan setan. Berarti jika kita menyimpan tali pusar, itu artinya kita memberi makanan jin dan setan. Astagfirullahaladzim. Al-Quran sudah disebutkan bahwa jin dan setan tidak akan berhenti menyesatkan manusia. Mulai dari anak kita menjadi rewel, dan ibu pun emosi, akhirnya ibu jadi dolim kepada anaknya. Jadi setan itu selalu mengganggu anak waktu istirahat, sampai bagaimana kesabaran ibunya itu habis. Ada juga jin yang menjadi teman anak kita. Dia temani, akhirnya anak kita sering ketawa, bermain, dan hiperaktif. Tak biasanya ada juga anak yang melawan orang tuanya, yang tidak mau mengaji dan lain-lain. Ada juga jin yang mencintai anak kita sehingga anak kita jauh dari jodoh. Lalu bagaimana tentang isu tali pusat? Bisa digunakan sebagai obat? Itu hanya isu semata, atau istilah sekarang dikatakan hoax. Bahkan dari segi medis pun tidak ada landasannya. Biasanya orang tua menyimpan tali pusat dengan alasannya satu, mengikuti apa yang sudah dilakukan orang tua. Kedua, karena permintaan orang tua. Ketiga, sebagai kenang-kenangan kelahiran anak. Di dalam Al-Quran disebutkan, dalam surah Al-Baqarah 170, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalahu kana aba'uhum la ya'qilun sayyaw wa la yahtadun. Artinya begini, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab. Dengar, mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu sebenarnya tidak mengetahui apapun
dan tidak mendapatkan petunjuk. Artinya, kita menyimpan tali pusat itu cuma mengikuti orang tua atau orang tua terdahulu atau nenek moyang kita, leluhur kita, bukan dari Allah dan Rasulnya. Dalam Al-Quran, As-Su'ara ayat 136 sampai 138 mengatakan, "Qalu sawa'um alaina awa adza am lan takum minal wa'idin in hadza ila khuluqul awalim wa ma nahnu bimu'adzabin." Itu artinya begini: sama saja bagi kami, apakah engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat agama kami. Ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang tua terdahulu. Intinya, jika petunjuk tersebut bukan dari Allah dan Rasulnya, maka setan pasti memiliki peran yang besar. Jika setan punya peran besar, maka tali pusar yang disimpan bukanlah menjadi obat, melainkan menjadi jimat. Nauzubillahi min syalik. Hamba-hamba Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Artinya dalam hal ini saya hanya ingin mengajak untuk bagaimana kita untuk memperbaiki tauhid kita. Kita hanya meminta kepada Allah, memohon kepada Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan, wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbaiki tauhid kita. Mengesahkan Allah dan menghambakan diri kita. Hanya Allah tempat kita meminta, mengadu dan memohon. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.